Oke, eh, jadi Kamis, nah ini yang Kamis nih. Kan kemarin sempat kita bahas ya, kalau misalkan rugi keseluruhan, kan singkat aja ya, ini kalau misalkan rugi keseluruhan kan di sininya sama kan, kalau di contoh soal maupun di bukunya Pak Lutfi, ya Pak Biswan sama aja, maupun di PPT, ini kita ngomongin materinya ya, itu materinya contohnya cuma simpel banget ya, jadi ruginya tuh nggak berubah, ruginya itu kayak gini 1687600, terus rugi terakhir juga akumulasi terakhir juga 1687600 kan gitu. Nah kalau kayak gini ya udah berarti nanti di tahun kedua kita masukkan kerugiannya langsung. Nah kerugiannya tuh di sini ya senilai 1687600. Nah masalahnya adalah gimana kalau misalkan ruginya ini ternyata tahun terakhir bertambah. Nah setelah aku confirm ke dosen kalian gitu ya, ya adalah dosen kalian, ya salah satu dosen kalian, aku confirm nih, sama aku confirm juga ke siapa sih namanya, mahasiswa mahasiswanya, salah satu temenku, gimana nih yang bener yang mana kan gitu. Oh dosenku gini, oh dosenku gini, oke berarti dapatlah aku kesimpulan kalau yang nanti ditaruh di sini ya di tahun kedua itu adalah akumulasi tahun kedua. Terus kalau misalkan akumulasi kerugian tahun ketiganya tuh berubah, misalkan jadi lebih banyak nih, misalkan di soal yang ini nih. Nah, di soal bukunya Pak Lutfi Biswan latihan 18.6. Nah, ini kan bertambah nih. Ini kan sama kayak latihan soal yang ada di PPT materi kalian ya, yang sempat aku baca juga. Awalnya 100.000 ya, terus bertambah jadi 200.000. Berarti kan gampangnya biayanya meleset lagi kan gitu kan ya. Biayanya meleset lagi dan emang ada argumen yang bisa membenarkan lah ya. Artinya nanti di sini itu tulisnya tuh tahun kedua 100.000 bukan 200.000. Nah, 200.000-nya nanti jadi di tahun ketiga di sini nih. Nah, jadi nanti jurnalnya beda angkanya. Jadi di tahun terakhir tidak nol ya, kalau misalkan bertambah tuh. Kalau misalkan ruginya bertambah. Oke. Nah, jadi itu aja sih. Jadi intinya sih pakailah cara dosen kalian gitu. Yang kemarin aku jelasin, alah. Nah, terus kalau jurnal kalian masih kayak gini nih, masih kayak gini, nah ini udah jelas salah ya. Karena di tahun kedua kalau kita rugi itu kita masukkan ruginya dulu, jangan masukkan cost to debt-nya. Nah, ini kan yang abu-abu kan yang nggak kita ini ya, sepakat kita nggak dipakai kan yang berwarna nih. Oke, jadi intinya adalah tahun terakhir nggak nol. Nah terus kalau misalkan recovery method gimana? Cost recovery. Ya udah, berarti kalau cost recovery tahun pertamanya revenue-nya sama. Nah, kayak gini. Nah, ini juga perlu dikonfirm juga ya ke dosen ya, karena ini belum tak confirm juga ke dosen sih. Cuma basicnya dari logika aja gitu. Nah, ketika 2020 apakah kayak gini? Nah, ataukah kayak gini nanti? Salah. Gimana sih? Ataukah nanti cost-nya sama, artinya di sininya nol gitu. Di tahun keduanya nol, ataukah di tahun pertama aja yang nol. Nah, itu yang perlu aku confirm lagi sih, kemarin belum sempat tak confirm ya. Kak, revenue 1.600 dari mana? Apa nih? 1.600 dari mana? Yang ini. Ya ini sih di soal. Ini 1.600 dari soal ya. Iya 1,6 juta dari soal kan. 1,6 juta nih. Nah, gitu ya. Belum lihat record sebelumnya. Ini kan aku benerin yang kemarin aja lah ya. Oke, jadi intinya adalah
di tahun keduanya itu tidak nol ya. Sorry, di tahun ketiganya nggak nol. Ada nilainya. Kalau misalkan kerugiannya itu naik. Nah, loh Kak, nggak diakuin di tahun kedua semua ruginya. Nah ini kalau misalkan ruginya itu nggak naik, jadi gini nih. Kalau misalkan kerugiannya itu tidak naik ya, artinya di tahun ke 2019 ketika ditemukan itu ya udah tidak ada kenaikan lagi. Jadi ruginya tetap nih. Ini kan kalau kita lihat kan tetap nih. Ya kan ya, tetap tuh. 1687600, 1687600 kan tetap kan ya. Maka ya udah berarti tahun terakhirnya akan nol. Tapi kalau misalkan ya intinya adalah nanti kalau misalkan kalian bikin tabel itu kan di Excel kan ya. Nah, yang tahun kedua ini sama dengannya ya itu ngelinknya tuh jangan ke loss yang tahun terakhir tapi loss yang tahun kedua lah, sesuai tahun berarti. Nah, nanti kan akan sesuai. Ya sama aja kalau pakai tabel kan otomatis ini ya otomatis terisi ya. Ini nanti pakai di tahun kedua itu 100.000 nih. Ini ya 100.000. Nah, nanti otomatis keisi. Ini kan sebenarnya kan semi modul yang aku kasih kan semi cheat sheet lah ya. Ini kan kalian bisa otak-atik sendiri, tapi bukan berarti langsung asal masukin, enggak ya, karena kalian perlu dilihat bahasa yang aku pakai di cheat sheet-nya tuh apa. Di sini billing progress during the year. Kalau misalkan di soal billing progress to date ataupun billing to date, nah itu perlu disesuaikan. Di sini pakainya cost incurred. Kalau cost to date itu gimana? Nah, jadi walaupun ini bisa dikatakan sebagai cheat sheet, tetap aja ada pemahaman yang harus kalian pahami gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Itu sih paling pengen ku tulis pakai kata-kata itu tuh kayak sulit ya. Kak, itu kan kalau ruginya nambah, itu kan tahun ketiga nggak nol. Nah, pertanyaannya gimana kalau ruginya berubah, berkurang? Emang anak tuh kalau tanya tuh out of the box sih, maksudnya terlalu liar ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bikin aku pusing aja. Nah, misalkan ya, misalkan berubahnya apa nih? Tetap negatif atau tetap positif? Misalkan, kamu maunya apa nih? Negatif atau positif? Coba. Kalau hasil akhirnya positif, berarti kan bukan pakai kasus yang ini dong, bukan pakai yang rugi keseluruhan, tapi pakai yang rugi tahun berjalan. Nah itu ya, kalau tahun terakhir positif. Nah, tapi kalau tahun terakhirnya negatif, ya berarti sama kayak yang cara rugi keseluruhan, karena tetap rugi definisinya. Tapi kalau tahun terakhir itu positif, berarti pakai tabel yang rugi tahun berjalan. Nah, berarti gitu aja. Berarti nanti beda, walaupun di sininya negatif, tetap pakai cost to debt. Nah, kayak gini. Oke, itu sih. Loss yang di jurnal pas zero profit itu tahun 2 atau 3. Kasusnya loss tahun 2 dan 3 beda. Nah, itu yang belum aku confirm lagi ke dosen ya. Jadi untuk recovery method belum aku confirm lagi apakah caranya kayak gini. Nih, apakah caranya itu kayak gini 650. Ya udah kayak gini. Berarti dua-duanya di jurnal nih. Tahun 2020 dan tahun 2021. Atau tahun ini juga nol, tahun 2020-nya juga nol. Berarti cost to date-nya 1.600 ya. Nah, 1.600 gini. Atau kayak gini. Berarti cuma di tahun terakhir aja rugi 200.000. Karena kan contoh soalnya kan tidak memfasilitasi ya. Nah, itu yang bikin bingung tuh. Makanya lebih baik coba kalian tanyain tuh ke dosen kalian ya, biar jelas, terus nambah aktivitas. Kan enak ya. Bisa jadi bahan pertanyaan. Jadi buat yang recovery method, revenue-nya sesuai cost to debt ya. Iyalah. Kan kalau recovery method itu
nggak ada persentase. Kita walaupun kita ngitung persentase kan persentasenya nggak dipakai. Pokoknya ciri dari recovery method itu revenue sama dengan cost. Kenapa? Supaya hasil akhir gross profit-nya tuh nol. Nah, hasil gross profit-nya nol. Itu konsepnya. Nah, itu ya. Nah, sampai sini ditanyain. Jadi intinya adalah yang di jurnal yang ini ya, yang aku blok ini. Kalau misalkan nol, ya berarti nggak ada jurnal gross profit. Itu aja. Kalau ada rugi di tahun berjalan Kak untuk recovery method, itu udah aku bahas ya kemarin ya. Yang isu yang ini kan sebenarnya yang rugi keseluruhan ya. Kalau rugi tahun berjalan kan udah tak bahas ya. Nah ini tahun berjalan. Misalkan tahun berjalan ya kayak gini. Ya kalau tahun berjalan ya gampang. Cost-nya tinggal sama dengan revenue. Cost-nya sama dengan revenue. Udah selesai kayak gini. Ini kalau rugi tahun berjalan. Nah kasusnya adalah kalau rugi keseluruhan tuh gimana? Karena kan itu yang bikin bingung ya sebenarnya ya kasusnya ya. Oke. Nah coba nanti kamu tanyain lah ke dosen kamu. Biasanya tiap dosen juga beda-beda ya judgementnya ya. Pendekatannya juga beda-beda. Oke. Nih ditanyain nggak? Soalnya tahun ini sama tahun kemarin tuh beberapa teori ada yang beda tuh. Makanya kan bingung ya. Contohnya aja kemarin yang sales return and expense, apa? Sales return and allowance itu kan ternyata caranya beda lagi, ya kan ya? Di PPT AKM pakai akun refund liability. Kalau di bukunya Pak Lutfi terbaru itu pakai sales return. Konfirmnya kemana? Konfirmnya nanti ke dosen. Nah di sini aku ngebenerin apa yang aku jelasin kemarin aja. Oke. Nah intinya sih sebenarnya tabelnya itu keisi ya. Dan cara intinya adalah total gross profit-nya harus benar ya. Ini total gross profit-nya harus benar. Akumulasinya harus benar ya. Itu senilai dengan yang ada di tabel ini. Nah, kalau beda ya berarti udah salah jauh lah ya. Ketika kamu ngejumlahin ini yang aku kasih warna kuning dijumlahin terus nggak 200.000 minus ya. Nggak minus 200.000 berarti jelas salah. Nah, kalau sama-sama minus 200.000 belum tentu benar ya, itu nanti tergantung caranya gimana. Tapi kan at least belum tentu benar ya, bukan salah. Jadi ini bisa jadi bahan pertanyaan sih buat kalian. Coba tanyain, Pak, saya mau tanya nih, kalau misalkan rugi keseluruhan, untuk cost recovery method gimana ya? Kalau misalkan ternyata tahun ketiganya itu ruginya itu bertambah, Pak. Nah, gitu. Kemarin ada yang tanya juga soal tahun pertama udah rugi. Itu beneran ada loh soal loh, kayak gitu loh. Ngeselin banget. Jadi tahun pertama udah rugi nih, di sini udah minus ya. Tahun pertama udah minus. Tahun kedua plus, naik lah. Tahun ketiga minus juga. Kan pusing lagi kalau kayak gitu. Ya, kan kalau kemarin kan aku bilang ya, kalau misalkan tahun pertama udah rugi, berarti ini yang ngukur nggak kompeten dong. Nggak kompeten melakukan estimasi dong, tidak melakukan best estimate. Masa tahun pertama aja cost-nya udah meleset jauh sampai rugi kan gitu. Cuma ternyata ada aja soal yang kayak gitu loh dikeluarin. Walaupun sebenarnya ya secara implementasi ke praktikalnya ya agak-agak jarang terjadi ya. Tapi ya namanya soal, suka-suka yang bikin. Oke. Itu ya. Kontrak konstruksi ada yang tanyain nggak? Nih mau tak akhiri nih. Aku pindah ke franchise. Ada yang ditanyain? Apa lanjut? Ayo franchise.
Aku Kak. Aku sambil ngunyah. Lanjut ya. Aku pindah dulu. Mana ya? Oh ini. Udah ganti ya layarnya. Nah, lo kok pensiun? Ya ini nantilah habis franchise lah. Franchise ini sebenarnya gampang, cuma ya itu tadi ada banyak jebakan lah biasanya. Nah ini kan versi ininya ya, versi PDF-nya. Kalau Excel-nya tadi. Nah ini franchise nih. Oke. Nah jadi franchise sebenarnya isu dari bab ini juga sama ya. Kita mengakui pendapatan yang overtime dan in time. Nah, kalau yang cost recovery method kan in time ya. Dia hanya mengakui, lebih tepatnya gross profit ya. Mengakui gross profit ketika satu waktu doang. Kalau percentage method ya, percentage completion kan diakui sepanjang periode tuh. Ya kan ya, gross profitnya ada terus. Nah, sama kayak franchise. Franchise tuh nanti tergantung kasus. Dianalisis tuh kasusnya. Apakah dia termasuk in time method atau overtime kasusnya. Sebenarnya itu perlakuannya nanti ke jurnal ya. Ke jurnalnya itu agak beda lah, dikit aja bedanya. Bedanya cuma dikit kok. Oke, ini kenapa nge-lag? Bentar. Nah, udah. Nah, ini ya. Apakah in time atau overtime? In time tuh ya cuma satu kali lah. Satu kali aja dia ngakui pendapatan. Kalau overtime tuh sepanjang periode. Jadi misalkan point in time tuh misalkan franchise-nya 5 tahun. Ya udah berarti pendapatan diakui di tahun pertama aja. Nah, di tahun pertama. Kalau sepanjang periode misalkan franchise-nya tuh 5 tahun. Nah, 5 tahun ini tahun pertama diakui, tahun kedua diakui, tahun ketiga diakui. Jadi nanti pakai straight line method gitu. Kayak depresiasi lah, mirip ya. Tiap tahun ada alokasinya. Ada yang namanya alokasi. Nah, gitu ya. Nah, ini nih. Jadi kapan sih kita menggunakan in time, kapan kita menggunakan overtime? Nah, sebenarnya perbedaannya tuh bener-bener tipis sih. Bener-bener apa ya? Sulit. Nah, ini yang bikin sulit sih sebenarnya sih. Bener-bener tipis lah, kayak tersirat banget sebenarnya. Tergantung kasusnya. Nah, ini dikit teori aja lah ya. Jadi 4 kategori franchise. Jadi misalkan ada manufaktur ke retailer. Jadi ada manufaktur ke pedagang besar, ada service sponsor ke retailer. Nah, service sponsor jasa ini ya. Atau dari pedagang besar ke retail. Jadi tergantung tuh. Misalkan Indomaret ya. Nah, kalau kalian lihat tuh, Indomaret sebenarnya itu bukan cabang ya. Kan mungkin kalau dalam bisnis biar bahasanya keren, kami sudah memiliki 2000 cabang di seluruh Indonesia. Dalam bahasa awam ya benar sih, tapi dalam bahasa bisnis yaitu fakta yang bullshit sebenarnya. Karena nggak semua toko yang tersebar di Indo tuh milik dia. Ada yang berupa franchise kan gitu. Contohnya lagi, misalkan kopi apa tuh teguk atau minum atau janji jiwa atau apa tuh. Nah itu kan juga pakai franchise tuh, pakai franchise. Itu outletnya kan tersebar kan, bisa dari seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya franchise
itu outlet tuh punya perseorangan sebenarnya, punya orang yang berbeda. Nah, sedangkan pendirinya ya cuma dapat nanti ya adalah namanya franchise revenue nanti gitu. Jadi itu sebenarnya outlet-outlet yang tersebar itu enggak semuanya milik si pendiri perusahaan ya, enggak, itu miliknya si perseorangan, miliknya pengusaha yang beli franchise-nya. Termasuk juga McD, KFC. Itu kan bukan miliknya orang Amerika, tapi miliknya orang Indo tuh. Kalau di Indo ya, miliknya orang Indo yang beli franchise dari McD Amerika kan gitu. Ayamnya dari Indo, nasinya ya dari Indo. Apalagi tukang parkirnya ya dari Indo. Nggak mungkin kamu bikin McD terus nyewa tukang parkir dari Amerika. Kan enggak ya, semuanya dari Indo. Cuma namanya aja sebenarnya. Nah, kemudian apa sih yang dijual sama si franchise ya? Kalau pemilik itu disebut franchisor ya. Nah, kalau yang beli itu franchisee. Bacanya gimana sih? Ya itulah franchisee lah ya itu bahasanya. Nah, jadi yang dijual apa sih ya? Yang dijual ya ada franchise-nya atau franchise ini biasanya terdiri dari beberapa produk yang dijual ya, bisa aset sama layanan, bisa termasuk juga nama. Jadi kamu pakai nama McD aja dibayar gitu, harus bayar. Kamu bikin supermarket namanya Indomaret harus bayar. Jadi nama merek lah ya, mereknya itu mengandung nilai jual. Nah, kemudian ada komisi berkelanjutan. Nah, inilah keuntungan yang bisa didapatkan sama si franchisors yang berkelanjutan. Ini continuing fee. Jadi kalau initial fee kan cuma sekali doang ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin franchise, ya udah sekali aja kita bayar, udah habis itu kita nggak bayar lagi. Tapi kalau continuing fee kan kalau kita pengen franchise kita harus setor lah ya, setor ya gampangnya bagi hasil lah ya, bagi hasil atau komisi atau apa gitu. Inisial fee itu kayak initial outlay ya Kak. Ya, kalau di manajemen keuangan tuh pakainya initial outlay bahasanya. Itu modal awal lah, bahasa bahasa orang desa tuh modal. Modal awal. Nah, modal awalnya berapa? Itu orang desa lah. Nah, ini franchise yang dapat kendali. Franchise itu punya kendali ya. Jadi si franchise yang beli itu dia punya kendali sepenuhnya. Maka dia diakui pada in time method. Jadi ini clue-nya nih. Clue untuk bisa membedakan in time dan overtime. Clue-nya adalah kalau in time si franchise itu udah dapat kendali sepenuhnya. Jadi udah nggak bergantung dengan franchisornya. Contoh McD nih. McD itu bergantung nggak sama Amerika? Kan enggak. Ayamnya dari Indo, nasinya dari Indo, kentangnya dari Indo, semua kan dari Indo ya. Ya persetan impor itu kan urusan pemerintah ya. Intinya kan adalah suppliernya dari Indo gitu. Artinya dia ya tidak dikendalikan sepenuhnya. Cuma mungkin untuk mereknya, untuk nama catnya apa sih, desain restorannya itu kan bisa dari mereka dan lain sebagainya. Tapi intinya kan semua operasional itu tidak dikendalikan. Maka dia pakai in time method. Nanti tinggal mungkin adalah setoran lah ya kayak komisi nanti. Jadi berapa persen dari penjualan masuk ke Amerika misalkan gitu. Masuk ke McD di Amerika perusahaannya. Nah, misalkan lagi kalau misalkan franchise itu tidak dapat kendali, artinya ya tetap diintervensi, ya tetap ada pengaruh lah ya, dikendalikan lah ya. Jadi nanti kita lihat kasusnya aja ya, biar kalian lebih paham. Nah itu nanti pakai overtime method, gitu. Oke. Nah lanjut ya. Nah, ini sebenarnya performance obligation. Ini yang penting nih. Ini mungkin sepele ya, sepele, tapi penting sebenarnya. Karena performance obligation ini ya bakalan kita
bakalan nentuin ya jurnalnya apa, alokasinya berapa, dan lain sebagainya. Ini yang penting sih. Nah, jadi apa sih yang dijual sama si franchisor? Ya bisa bantuan dalam pemilihan lokasi. Jadi mungkin kita pengen bikin Indomaret nih. Nah, dibantu tuh sama Indomaret pusatnya, perusahaan Indomaret pusatnya dibantu buat milih lokasinya yang strategis, yang banyak orang. Mungkin ya bikin Indomaret di tengah hutan. Ya, mungkin kalau hutannya tuh sering ada apa orang mendaki, ya nggak mungkin juga sih bikin Indomaret di sana. Nah, terus evaluasi pendapatan potensial. Nah, ini kan di manajemen keuangan ada lah ya nanti ya. Di analisis laporan keuangan ada caranya. Jadi forecast lah ya, forecasting ya, namanya forecasting. Jadi bagaimana kita potensial pendapatannya itu berapa sih kira-kira. Nah, itu dihitung tuh. Kira-kira kalau di sini dengan penduduk sekian, asumsi tiap beli itu ya gampangnya asumsi tiap ke Indomaret beli satu susu Ultramilk seharga 6.000 misalkan. Nah, itu nanti ketemu tuh angka margin profitnya berapa. Terus pengawasan misalkan ya bisa pembangunan. Misalkan ini ngebangun dari awal ya, kalau misalkan ngebangun memperoleh pembiayaan termasuk misalkan dapat modal buat bangunnya dan lain sebagainya. Nah, terus bantuan untuk memperoleh peralatan ya, misalkan kita pengen bikin restoran McD, kita butuh kompor ya, itu bisa dibantu sama di Indonesia. Terus layanan pembukuan dan konsultasi. Nih gimana bikin template buat Excel pencatatan atau pakai komputer tuh kan biasanya kalau udah modern kan restoran-restoran modern kan tinggal pakai barcode ya, nanti udah pembukuannya udah selesai semua kan gitu. Termasuk ini ada saran terkait pendapatan, pajaknya itu gimana nanti, real estate ya, ini properti ya, kalau ini kan kaitannya sama properti. Termasuk ya ini nanti ada perda juga, itu bisa. Termasuk nanti ada training sama manajemen. Nah, ini sepupuku tuh pernah training Indomaret. Nah, di Cirebon. Terus penempatan. Jadi Indomaret nggak cuma stand yang penempatannya. Pegawai Indomaret juga dilatih, terus ditempatkan, harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi nggak usah ngeluh ya jadi anak stand ya. Atau dilatih di sana, di training gimana cara kita promosi ya kan. Jadi itu kan biasanya kalau pegawai Indomaret template banget ya ngomongnya ya, ininya kak ayamnya kak masih hangat. Itu nanti kalau kamu jangan langsung keluar deh, kamu bu antrian belakang gitu terus selesai, nanti Indomaretnya ngomong gitu lagi, ayamnya kak ngomong masih hangat, atau rotinya kak beli 2 gratis 1. Kopinya kak ini lagi diskon promo. Itu kan kayak gitu ya, sampai hafal aku. Nah, itu kan ada caranya juga, ada cara ngomongnya ya. Makanya kebanyakan kalau kasir ya, yang di kasir tuh kebanyakan cewek gitu. Karena kalau cowok gampang emosi. Cowok gampang emosi. Gampang ya rotinya kak, enggak lah. Nah, rotinya kak. Itu kan kadang kalau cowok suaranya beda lah. Bikin si inilah, si pembeli lah. Kalau cewek kan beda ya. Kontrol kualitas iklan dan promosi ya, itulah ya. Next ya. Nah, ini ilustrasinya nih. Ini kita ngomongin point in time. Nanti kalian tahu lah bedanya di mana ya. Nah, di sini 31 Desember KFC menandatangani perjanjian ya, memberikan franchise kepada Warung Kalmong. Nah, selama 5 tahun misalkan. Nah, di sini ada inisial fee 5 juta. Nah, tapi 5 juta ini nggak semuanya cash. 5 juta ini dibagi 2 juta itu pakai cash ya. Sisanya itu pakai notes. Nah, notesnya itu diangsur tahunan sampai 5 tahun, setiap tahun 600.000. Nah, karena ini lintas tahun, 5 tahun, berarti kita pakai time value of money. Nah,
Ini yang agak-agak ribetnya tuh di sini. Jadi kita harus mempraktikkan 5 langkah pengakuan pendapatan di sini nih. Di franchise tuh kerasa banget. Terus warung Kalmeng berjanji memberikan royalti. Nah, ini royalti 1%. Ya, ibarat kata kayak komisi lah ya. Royalti mirip-mirip kayak komisi lah. Komisi ke KFC-nya itu senilai 1% dari sales ya. Bukan dari net income ya, tapi dari sales tahunan, dari pendapatan tahunan. Dibayar setiap 31 Januari. KFC membantu warung Kalmeng untuk mencari lokasi. Berarti ini performance obligation-nya ya, mencari lokasi, negosiasi harga sewa tempat, mengawasi kegiatan, pembangunan warung, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan menyediakan peralatan untuk operasi. Nah, itu adalah performance obligation-nya. Diketahui bahwa KFC juga menjual jasa pelatihan. Nah, ini dia jualan jasa pelatihan juga ternyata dan peralatan dalam bisnis sehari-harinya. Maksudnya apa? Nah, kalau di soal ada kayak gini, dijual secara terpisah. Artinya KFC ini selain jualan franchise, tapi dia juga jualan training, pelatihan, dan peralatan. Artinya pasti pelatihan ini punya nilai jualnya tersendiri. Punya nilai jual sendiri, peralatan juga punya nilai jual sendiri. Nah, ini tujuannya buat apa? Tujuannya nanti buat alokasi. Alokasi harga transaksi. Nah, ini kan langkah yang keempat ya, kalau nggak salah ya. Alokasi harga transaksi. Nah, kalau misalkan ada tambahan lagi nih, misalkan diketahui bahwa KFC jual jasa pelatihan, jual jasa peralatan, jual jasa pengawasan misalkan, oh berarti jasa pengawasan menjadi performance obligation yang terpisah, gitu. Ya, berarti kalau kayak gini ada berapa performance obligation coba? Mencari lokasi, negosiasi, mengawasi, itu satu ya, itu dihitung satu. Kenapa satu? Karena tidak ada, artinya nggak dia gitu. Nah, satu obligation masuk ke dalam franchise nanti menjadi franchise lah, pendapatan franchise. Pelatihan dia satu performance obligation sendiri, peralatan dia satu performance obligation sendiri. Jadi kalau diringkas itu ada 3 performance obligation, 3 performance obligation, yang mana nanti berarti akan ada 3 akun revenue, gampangnya gitulah. Akan ada 3 akun revenue. Apa aja? Nah, nanti dilihat lah. Nah, di sini udah dihitung ini, enak nih. Kredit rating atau ini market rate ya, 8%. Ini digunakan buat apa sih? Buat time value of money ini yang setoran 600.000. Kalau 5 tahun tuh time value percent value-nya berapa? Ketemu 2395. Caranya gimana? Caranya berarti pakai PV annuity yang kayak gini nih, 1 min 1 per 1 plus 95626. Sehingga harga jualnya berapa? Harga jualnya ketemu, ini agak ngeblur ya. Harga jualnya ketemu 4395. Nah, ini ya. Nah, ini analisisnya nih untuk nama dagang, area pasar, kepemilikan pengetahuan 5 tahun, negosiasi harga, pengawasan, itu adalah satu performance obligation. Ya, kayak tadi aku bilang. Kemudian pelatihan dia satu performance obligation sendiri. Kenapa? Karena si KFC jualan juga jasa pelatihan secara terpisah. Peralatan juga satu performance obligation sendiri. Jadi ada 3 performance obligation. Transaction price-nya berapa? Ada 2 juta. Di sini 2395 ditambah ya sama notes receivable tadi ketemu 4.395. Nah, ini asumsi aja nih ya, asumsi misalkan untuk jasa pelatihan ya, untuk jasa pelatihan itu anggap aja lah ya, angkanya given gitu. Dikasih gampangnya, angkanya dikasih aja gampangnya. Itu sekian. Untuk equipment sekian. Nah, ini asumsikan aja lah.
Nah, untuk franchise nanti sekian. Nah, pada hakikatnya enggak, nanti kita ngitung sendiri ya. Kalau soal yang asli itu kita ngitung sendiri. Jadi misalkan hak atas nama dagangnya 2 juta. Terus jasa pelatihannya harga pasarnya misalkan 1 juta. Terus equipmentnya misalkan 1.500.000. Nanti kan dialokasikan gitu ya, dialokasikan pakai persentase berapa. Kan kayak gitu. Nanti kita coba ke soal ya. Nah, jadi nanti kan ketemu nih alokasinya. Berarti alokasinya sekian, 2 juta untuk franchise-nya, untuk trainingnya 900, untuk peralatan yang dibeli 1.400.000. Nah, jurnalnya gimana? Nah, ini jurnalnya. Jadi kan pada hakikatnya kan kita jualan 3 ya. Jualan 3 performance obligation. Makanya akun revenue akan ada 4. 1, 2, 3. Sorry, 3. Bukan 4, sorry, 3. Akun revenue akan ada 3 karena kita punya 3 performance obligation. Konsepnya kan dari sana. Nah, kita nerima cash di awal 2 juta. Nerima notes 2.300.000. Nah, ini masih unearn semua. Kenapa masih unearn? Karena belum diakui sebagai pendapatan. Yang pertama franchise. Kenapa belum diakui? Ya karena belum launching. Bisa jadi kayak gitu. Yang kedua unearned service revenue, ini untuk training. Kenapa belum diakui? Ya karena belum diberikan pelatihan. Nah, si pegawainya belum dilatih kan gitu. Kemudian unearned sales revenue. Kenapa belum diakui? Ya bisa jadi barangnya belum dikirim peralatannya kan gitu. Kalau barangnya udah dikirim ya boleh diakui sebagai sales revenue. Itu kan fleksibel ya, tergantung nanti soalnya gimana. Nah, nanti misalkan 26 Januari launching nih, grand opening nih si warung Kalmong nih, ya kan. Nah, nanti gampangnya asumsikan aja warung Kalmong 26 Januari ini pegawainya udah dilatih, barang-barangnya udah diserahkan. Nah, gampangnya semua kewajiban telah diserahkan. Nah, ini di satu tanggal ini ya, misalkan aja. Nah, kalau misalkan ternyata barangnya belum diserahkan, barangnya diserahkan 28 Januari misalkan, ya udah berarti jurnal sales revenue-nya nanti 28 Januari gitu. Ini berarti nanti nih. Ya. Jadi itu fleksibel soal aja nanti ya. Kapan kita mengakui yang tepat? Nah, sehingga 26 Januari kita mengakui franchise revenue, unearned-nya di debit pada franchise revenue. Itu langsung diakui semuanya franchise revenue-nya nih. Langsung habis. Nah, inilah yang disebut sebagai in-time method. Jadi franchise revenue-nya langsung dihabiskan, langsung diakui lah ya franchise revenue-nya. Kemudian ada training kita akui, sales revenue kita akui. Ini COGS-nya ya, HPP-nya lah ya. Kan tadi diketahui 1 juta. Nah, gitu ya. Sama sini ada yang tanya enggak? Ditanyain. Service revenue juga diakui sekaligus, Kak. Ya, ini asumsikan misalnya pegawainya udah di training, misalkan udah di training gitu. Atau dia misal ada tiap bulan secara merata. Ya tergantung, misalkan trainingnya selama berapa kali. Nah, misalkan untuk 995 ini, misalkan diketahui di soal itu adalah training ya, pelatihan pegawai selama 3 bulan misalkan. 3 bulan tapi 1 bulan sekali, berarti kan 3 kali ya, 3 kali ya, 3 kali per 3 bulan. Berarti 1 bulan sekali misalkan. Ya udah, berarti kalau kayak gini nanti tiap akhir bulan kita mengakui. Berarti 995 dibagi 3, berarti tiap bulan kita mengakui 330 ribuan gitu. Misalkan kalau cuma 1 kali doang, ya udah kita akui ketika sudah dilaksanakan pelatihan itu. Oke, simple ya. Sebenarnya simple, cuma banyak pengembangannya lah ya. Lanjut ya.
dibeli franchisee, nah, maksudnya kalau pelatihan dan peralatannya dibeli franchisee terpisah jurnalnya kayak biasa kan Mas. Nah, maksudnya oh, nggak sama franchise-nya, nggak satu paket. Sama ya kayak biasa aja. Kayak biasa aja berarti. Cuma kan kalau franchise kan biasanya kan satu paket ya, sekalian lah ya. Biasanya kalau satu paket kan harganya lebih murah kan gitu. Kalau kamu belinya terpisah kan biasanya lebih mahal. Itu sih. Equipment pada sales revenue. Loh kok equipment? Ini kan kita yang ngejual. Kenapa ada equipment, Bambang? Kalau kita jualan, walaupun di sini equipment ya, tapi kan di sini kan kita jualan peralatan ya. Kita jualan berarti inventory dong. Loh kenapa ada equipment? Enggak lah. Berarti kita terima cash lah, cash pada sales revenue. Aduh, nih balik lagi ke tingkat 1 sama ngakun. Lanjut ya. Nah, ini sekarang kita ke, nah ini misalkan nih, asumsi misalkan 31 akhir tahun nih, misalkan akhir tahun setelah 1 tahun berjalan, si warung Kalbang tuh dapat sales senilai 52.500.000. Kan perjanjiannya apa? Perjanjiannya franchisor itu dapat 1% dari salesnya. Nah, ketemu 525. Nah, ini ke jurnal AR pada franchise revenue. Kenapa AR? Karena belum dibayar. Bayarnya kapan? Bayarnya kan kalau di soal itu setiap 31 Januari. Berarti 31 Januari 2022 ini di jurnal. Jurnalnya cash ya pada AR senilai 525 lanjutannya. Oke. Nah, terus ada pembayaran angsuran sama penyesuaian. Amortisasi lah. Ini gampang lah ya, amortisasi gampang banget. Ya, nggak usah dilanjut lah. Berarti kita ngebayar kita nerima angsuran dari franchisee 600.000, notnya 600.000. Terus ada interest revenue sekian. Ya dari sinilah. Pakai bikin jurnal, bikin tabel amortisasi nanti. Ini kan materi yang berbeda sebenarnya dari franchise ya. Mana ada yang tanyain lagi? Ya kalau itu bunganya dipakai bunga kupon kan itu market rate dong. Ini kan nggak ada kontraktual rate-nya, nggak diketahui. Nilai 600-nya dapat dari amortisasi tadi. 600-nya dapat dari soal. Ini angsuran. Ini yang metode angsuran sama kayak mortgage payable ya. Kan diketahui di soal 600.000 diangsur. Mortgage payable kan dia nggak punya kontrak rate. Bisa punya sih, tapi kebanyakan bisa zero juga. Tapi di sini nggak punya kontrak rate ya. Kan gini aja sebenarnya. Sini kan 23, 95, 626. Terus di sini interest. Ini kan carrying value. Nah, masa kok harus ulang sih? Sini amortisasi. Di sini setoran. Apa sih namanya? Angsuran. Di sini interest expense. Kan gini kan ya. Nah, kalau cari interest expense apa? Kan market rate dikalikan ini ketemu 191,650 kan harus ditambahkan ya, notnya harus sekian. Nah terus cashnya kita terima 600.000 sehingga amortisasinya adalah ya udah berarti dikurangin aja tuh 600.000 ditambah 1,650 nanti biar mengurangi ini gitulah. Oke.
Jadi nanti coba di Excel lah ya. Di sini kan ada clue-nya lah ya, ada clue-nya sekian nih. Mana nih tadi? Nah, di sini kan ada diskon senilai 5 kali 600, uang yang kita terima kan 3 juta ya. Tapi sebenarnya nilai present value-nya sekian. Jadi ada senilai 604.374. Amortisasi dan diakui sebagai interest revenue. Ya kalau gampang, kalau pengen gampang, pakai straight line method aja, 604 dibagi 5 tahun. Tapi kan di sini pengennya pakai market rate ya, efektif nggak efektif ya. Kayak nanti pakai kalikan ke carrying value-nya gitu. Gitu ya. Ini materinya nggak penting sih sebenarnya. Karena kan nggak ada kaitannya sama franchise ya. Ini kebetulan aja pakai notes ya. Nah, ini yang overtime nih. Ini kita bedain ya. Bedanya in time sama overtime itu apa? Nah, jadi di sini merupakan PT Kalmong Teknologi merupakan franchisor ya dan menyediakan layanan. Jadi di sini jualan apa nih? Jualan layanan, produknya adalah layanan ya. Di sini berarti dia jualan layanan. Oke. Komputasi pada perangkat elektronik. Setiap persetujuan franchise memberikan hak untuk membuka toko Kalmong dan menjual produk dan layanan. Jadi yang dijual itu produk dan layanan PT Kalmong di daerah tertentu selama 5 tahun. Nah, selain layanan, PT Kalmong juga memberikan layanan selain layanan komputasi ini ya. Apa-apa lagi nih? Misalkan ada saran. Nah, ada misalkan komunikasikan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, menyediakan pelatihan. Ini ada training juga nih, ada training. Di sini ada promosi program. Nah, di sini PT janjian 15 Desember. Diterima pembayaran sama aja bahasanya nilai 5 juta. Selain itu akan dapat royalti 10% dari penjualan tahunan. Dibayar setiap 15 Januari. Nah, kalau kayak gini kan performance obligation-nya berapa? Aku tanya dulu. Coba 1, 2, 3. Coba 5, 6. Berapa performance obligation coba? Kalau kalian pahami dari data yang hanya segini, kira-kira berapa performance obligation? Tebak aja nggak apa-apa salah. 3 K 2. Yang benar adalah nggak ada yang jawab 1 nih. 1 ya. Yang benar adalah 1. Kenapa 1? Nah, benar nih, benar Rizko nih 1. Kenapa? Ya karena si PT Kalmong Teknologi ini dia nggak jualan training. Walaupun di sini menyediakan pelatihan, tapi dia nggak jualan training secara terpisah, enggak gitu. Jadi pelatihan ini ada karena sebab franchise gitu. Makanya ini adalah satu performance obligation. Nah, di sini nih. Loh, di sini kok pelatihan terpisah? Kok aneh nih? Jasa pelatihan karyawan merupakan kewajiban terpisah. Kok gitu? Enggak ya. Harusnya satu kewajiban yang tak terpisahkan. Ini penjelasannya salah ya. Nah, karena satu kewajiban satu kesatuan gitu ya. Ya berarti hanya ada satu akun revenue. Nanti pakainya akun franchise revenue. Soalnya di sini datanya nggak ada. Kita kalaupun mintanya adalah kewajiban terpisah, kita butuh data. Kita butuh data apa ya? Kita butuh data berapa sih harganya? Harga dari pelatihan ini tuh berapa? Nah, harga ini didapat dari mana? Ya dari perusahaan itu. Perusahaan itu jualan pelatihan enggak? Ya enggak. Kalau enggak ya berarti kita nggak bisa dapat harganya dong. Ya oke lah pakai fair value. Pakai fair value harga pasar. Ya kalau misalkan soalnya diketahui harga pasar, oh berarti dia ada 2 performance obligation. Itu ya.
Jadi pahami soalnya. Makanya tadi aku bilang, soal ini tuh banyak banget pengembangannya. Nah, di sini dalam kasus ini pemberian layanan dan pemberian teknologi masih satu kewajiban. Nah, ini penjelasan aja sih. Nah, di sini dapat royalti ya, dapat royalti. Dan tiap akhir tahun lah, ini gampang lah, sama kayak yang tadi. Nah, kenapa ini disebut sebagai overtime? Nah, karena gini, kita kan cuma jualan layanan komputasi ya, jasa lah ya, jualan jasa layanan dari PT Kalmong. Gampangnya gini deh, kita jualan sebuah sistem software lah ya, gampangnya ini software lah, software dari PT Kalmong kita jual nih. Nah, kita jualan softwarenya si PT Kalmong. Pertanyaannya, software ini yang bisa ngupdate, yang kalau misalkan ada updatean terbaru, sistem terbaru, yang update siapa? Si tokonya, si toko Kalmong, atau si PT-nya? Kan PT-nya ya, yang punya akses softwarenya kan PT-nya. Si toko Kalmong kan cuma jualan produknya, jualan produk jadinya gitu, jualan produk jadi. Sedangkan produk ini adalah bentuknya software yang mana komponen sistemnya bisa berubah. Misalkan ada updatean terbaru, ada misalkan perubahan apa, itu kan secara ininya ya, secara logikanya kan masih terintimidasi ya. Terintimidasi. Apa sih bahasa halusnya apa sih? Di sini apa ya tadi? Apa ya? Masih dikendalikan lah ya, gampangannya itu masih dikontrol lah, masih dikontrol sama PT Kalmo gitu. Jadi inilah kenapa pendapatannya nanti overtime. Overtime itu maksudnya apa? Pendapatan overtime itu sama kayak kita nyewa kos-kosan. Nah, kos-kosan itu kan overtime tuh. Kita sewanya 12 tahun, 12 bulan. Nah, tiap bulan nanti diakui satu bulannya berapa. Misalkan 1 tahun 12 bulan, 12 juta. Berarti tiap bulan kita mengakui 1 juta. Mengakui 1 juta, 1 juta. Nah, sama kayak yang overtime ini franchise. Jadi awalnya kita mengakui unearned franchise revenue. Ini kan sama kayak yang soal sebelumnya ya, yang in time method ya. Bedanya apa? Bedanya nanti diakui sepanjang periode. Nah, ini berapa tahun nih? Selama 5 tahun. Nah, di sini 5 tahun ya. Maka diakui selama 5 tahun. Berarti kalau dibagi 5 ya ketemunya 1 juta per tahun. Berarti diakui per tahun 1 juta, 1 juta. Gitu. Jadi itu ya bedanya tipis banget. Pokoknya dilihat apakah masih ada kontrol dari franchisor atau tidak. Kalau masih, ya emang produk yang terjual tuh emang benar-benar masih dikontrol. Contohnya kayak software sistem ini nih. Kan kalaupun ada updatean segala macam kan, itu kan wewenangnya sih PT-nya, bukan tokonya. Tokonya kan cuma jualan doang. Nah, makanya pengakuannya kayak gini nanti. Kita sebagai, berarti di sini kita sisinya sebagai franchisor ya. Nah, kita ngakui pendapatannya kayak gini. Misalkan si toko Kalmong itu punya sel 10 juta, maka kita dapat 10% alokasinya akun receivable pada franchise revenue. Ya gampangnya komisi lah ya, komisi atau royalti tadi. 1 juta. Kenapa AR? Karena nanti diakui ketika ini salah ya. Ditipu nih. Harusnya pembayaran royalti. Nah, jurnal pembayaran royalti. Terus nilai 1 juta. Nanyain? Yang ditanya. Sekarang kita coba ke soal deh ya. Coba ke soalnya Pak Lutfi.
Nah, ini nih. Ini kayaknya soal tahun lalu deh. Kalau franchise nyediain karyawan, teknisi sendiri, tapi minta pelatihan ke franchisor, itu kewajibannya jadi ada 2 ya. Ya iya, berarti kan kita kayak butuh pelatihan ya. Nanti tinggal si franchisornya ini dihargai berapa nih. Ini pegawaiku dilatih nih. Udah berapa. Intinya sih harus ada data harga ya, harga lokasinya berapa ya. Apa ya? Kok mirip konsinyasi sih? Beda kalau konsinyasi itu hak barangnya tuh masih di pemilik, di PT-nya. Kalau franchise itu kan 100% punyanya sih kita sebagai pembeli franchise misalkan. Jadi kalau franchise, kalau konsinyasi itu cuma nitip doang. Kalau franchise itu hak miliknya udah pindah sebenarnya. Cuma kita sebagai franchisor dapat royalti. Nah, di sini misalkan kalau performance obligation-nya jasa servis sekali 3 bulan. Terus servis pertama 1 November. Nah, tanggal 31 Desember nggak mengakui pendapatan yang 2 bulan. Nggak perlu ya, nggak perlu. Kenapa? Karena servisnya kan 1 kali sebulan, bukan sebulan setiap hari. Ya, paham maksudku lah ya. Jadi kapan sih diadakan? Misalkan 1 November, terus habis November, Desember, berarti 1 Februari ya. 3 bulan lagi 1 Februari. Berarti diakui ketika 1 Februari. 31 Desembernya, apakah kita mengakui November Desembernya? Ya nggak perlu. Kan distribusi trainingnya kan tidak setiap hari ya, tapi 1 kali doang. Sebulan sekali gitu gampang. Yaitu ketika tanggal 1 Februari. Oke, sekarang tak buka bukunya Pak Lutfi ya. Ini kayaknya cukup nggak ya ke pensiun ya? Pensiun agak ini lumayan ruwet. Ini tuh karena aku harus ngebahas AKM dan praktik AKM ya. Kalau cuma AKM doang mah kalian nggak akan belajar konstruksi jangka panjang. 180. Ini tak buka bukunya Pak Lutfi dulu. Bentar ya, ini tak buka bukunya Pak Lutfi. Franchise latihan berapa sih? Enggak ada ya? Enggak ada sih. Adanya ini. Nah, ini nih. Cuma agak ngeselin ya. Ada tapi agak ngeselin. 18.15. 18.15. Mana? Oh iya ini. Oke, aku share screen ulang ya. Nah, udah ganti belum? Nah, ini ya. Nah, di sini PT Ivan Cuk ya. Kenapa enggak Jancuk gitu? PT Ivan Cuk merupakan perusahaan pemilik merek dagang tahap 4 plus. Ini soal tahunku bukan sih? Oh, bukan ya? Iya kan tahunku kan ya? Oh iya ini tahunku. Aku bener gak ya? Yang menyediakan layanan kesehatan. Pada
Januari 2020 PT Kramnik bacanya apa sih? PT ini kayaknya orang Rusia deh. Susah. Menandatangani perjanjian waralaba dengan PT Panco ya terkait penggunaan kabel selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan senilai 1 M. Seluruh kendali, nah ini ada kata kuncinya nih. Seluruh kendali telah dialihkan ke PT Kramnik. Nah, berarti kalau udah dialihkan, berarti kita per time, pakai yang in time. Enak banget ya. Sini udah ada clue-nya. Pakai in time. In time ya, bukan one time ya. Apalagi good time ya. Enggak. Nah, ketika pembukuan gerai. Nah, di sini clue-nya adalah ketika pembukaan. Bukan pembukuan, salah baca aku. Jadi kapan sih kita mengakui? Yaitu ketika grand opening. Ketika grand openingnya sih gerai. Gerainya sih PT Kramnik. Nah, secara umum klausal dalam perjanjian kayak gini. Ini kewajiban PT Ivanco nih. Nah, Ivanco punya performance obligation apa aja? Punya kewajiban ngasih hak penggunaan merek dagang bersama KH Plus tadi ya, brandingnya, terus rekomendasi lokasi, memberikan pelatihan dan staff. Nah di sini nih, di sini ada nilainya. Nah kalau ada nilainya berarti performance obligation yang terpisah. Berarti ini satu performance obligation, yang ini satu, yang ini satu. Berarti 3 ya, walaupun poinnya ada 4. Nah, tapi performance obligation-nya ada 3. Terus kewajiban PT Kramnik ya sebagai franchise membayar tunai 40% dari nilai perjanjian pada saat pendandatanganan dan menerbitkan notes dan membayar cicilan tersebut setiap akhir tahun sebesar 120 juta per tahun. Diketahui tingkat suku bunga 9%. Nah, nanti ini kan soalnya mirip ya kayak yang di contoh PPT ya tadi ya. Terus di sini ada omset tahunan itu harus bayar fee atau royalti 5% setiap 2 Januari tahun berikutnya. Nah, di sini informasi tambahan. Gerai hanya dapat dibuka ketika semua peralatan dan perlengkapan sudah siap pakai, sudah siap dan pelatihan sudah diberikan. Berarti asumsinya adalah ketika pembukaan gerai itu peralatannya udah datang, trainingnya udah diberikan, jadi semuanya bisa kita akui, gitu ya. Karena di sini gerai hanya dapat dibuka. Nah, sedangkan di sini udah dibuka nih 1 April. Berarti ketika 1 April asumsinya adalah barangnya udah sampai, peralatannya, terus pelatihannya udah diberikan. Oleh peralatan dan perlengkapan yang diberikan kepada Kramnik adalah 200 juta. Ini berarti HPP-nya, COGS-nya. Omset tahun pertama Kramnik 400 juta, omset tahun kedua 600 juta. Sini buatlah jurnal pada tahun 2020 dan tahun 2021 terkait perjanjian di atas. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Gampang banget sebenarnya sih. Nih ya, perhatiin nih. Harga totalnya dulu ya. Kita ngomongin harga total. Itu kan 1 M ya. Tadi ya, harga totalnya kan 1 M. Nah, harga totalnya kan 1 M. Pertanyaannya, 1 M ini dialokasikan ke berapa performance obligation? Ke 3. Nah, ketiga berarti ada franchise-nya. Franchise-nya senilai berapa nih? Kita nggak tahu. Kita ini dulu, kita cari tahu dulu yang datanya ada. Di sini ada training. Itu senilai 50 juta. Terus untuk ini aku kasihkan sini alokasi. Nah, gini ya. Nah, terus untuk equipment, ingat equipment itu bagi si franchisee, tapi bagi si franchisor ini kan inventory sebenarnya. Kan gitu ya. Sebenarnya kan inventory ya.
inventory. Karena kan dijual sama si franchisor. Kita posisinya sebagai franchisor ya. Nah, equipment dalam kurung inventory. Senilai 250 juta. Cowgasnya berapa? Cowgasnya 200 juta. Nah, gini ya. Sehingga franchise-nya berapa? Ya udah 1M dikurangi 50 juta dikurangi 250 juta. Ketemu franchise-nya adalah 700 juta. Nah, di sini dibayarkan ketika kapan nih kontraknya nih? Kita balik lagi. Ketika tanggal 2 Januari. Ini ya. 2 Januari. Oke. Dibayar pakai apa? Pakai cash 40% dan sisanya pakai notes. Nah, berarti jurnal 2 Januari. 2 Januari 2020. Aku masih ingat nih 2 Januari 2020 nih Jakarta banjir ya, karena waktu itu lebaran hujan deras. Aku masih ingat waktu itu di Bintaro. Gimana ya, yang jadi lupa. Cash-nya 40% ya. %, senilai berarti 40% kalikan 1M. Gini ya. Kurang 0,3. Nah, gini. Nah, terus kan di sini adalah notes receivable ya. Ini caranya sama ya. Berarti pakai present value dari rate-nya 9%, NPR-nya 5 tahun, PMT-nya 120 juta. Fair value-nya 0. Nah, ketemu. Ini aku kasih. Nah, gini. Temunya berarti 466,758. Nah, gini ya. Nah, pertanyaannya berapa sih alokasi untuk franchise, berapa alokasi untuk equipment, berapa alokasi untuk training. Nah, alokasinya berapa? Pakai prosentase. Nah, nanti cara ngitungnya kayak gini, pakai prosentase. Berarti 700 juta bagi 1M prosentasenya. Ini harusnya persentase nih, tak ubah dulu. 70%. Untuk 50 juta bagi 1M 5%. Untuk 250 juta bagi 1M 25%. Ini ya. Berarti nanti unearned ya, unearned franchise revenue. Terus ada training revenue atau unearned service aja lah ya, unearned service revenue. Terus ada unearned sales revenue. Nah, gini ya. Nilainya berapa? Ya udah 70% dikalikan dengan totalnya. Nah, ketemu 606. Terus yang trainingnya 5% dikalikan totalnya. 43,337. Equipmentnya 25% dikalikan totalnya. Nah, kayak gini ya, 216. Oke. Nah, ada COGS. Ada inventory, bukan equipment ya, karena kita kan jualan ya, berarti inventory. Walaupun dia aset tetap, karena kita jualan, maksudnya inventory. Kayak gini. Gini ya. Sampai sini dan tanyain.
Kalau 3 akun unearned revenue itu dijadiin satu aja, terus di 1 April baru diklasifikasikan ke masing-masing jenis revenue, boleh nggak? Kalau menurutku sih jangan ya, jangan. Karena ya kan nanti misalkan ini lewat tahun nih, bikin laporan keuangan, kan akan ada miss ya. Ini unearned revenue-nya tuh apa aja, kan gitu. Revenue-nya apa aja kan nggak tahu karena jadi satu. Kalau misalkan bikin laporan keuangan, misalkan penyerahannya kan 1 April, misalkan 31 Januari bikin laporan keuangan, kan bisa jadi mispersepsi ya. Unearned-nya tuh apa aja gitu. Nah, ini ya. Terus di sini habis ini apa? Habis ini apa sih? 1 April. 1 April. 1 April 2020 opening. Kalau opening berarti ya udah unearned ini tak kopas aja deh. Nah, ini aku kopas. Ini ya. Nah, angkanya sama. Lagi ngapain sih? Nah, nanti tinggal dihilangin aja unearned-nya. Unearned-nya tinggal hilangin aja. Berarti franchise revenue, service revenue, sama sales revenue. Nah, gini. Selesai. Nah, habis itu ada apa nih? Omset tahun pertama 400 juta. Sedangkan di sini kita dapat royalti 5%. Nah, berarti 31 Desember 2020 kita dapat akun receivable ada cash revenue senilai 5% dikalikan dengan 400 juta. Ketemunya 20 juta. Nah, kayak gini ya. Nah, terus ada penyesuaian atas notes-nya nih, notes receivable. Nah, di sini kan caranya kayak gini nih. Nih, perhatiin ya. Ini kan 2 Januari 2020. Ini kan disetor setiap kapan sih setorannya sih? Bentar deh. Setorannya tadi soalnya mana? Yang mana sih? Setiap akhir tahun. Nah, di sini setorannya adalah setiap akhir tahun. Berarti setiap 31 Desember lah ya. Berarti di sini 31 Desember 20, 31 Desember 21, 31 Desember 22, 1, 2, 3, 4. Satu lagi kan ya. Nah, ini terus kan di sini ada setoran ya, gampangnya cash receive. Terus di sini ada interest expense. Terus di sini ada yang namanya amortisasi. Di sini ada carrying value. Nah, carrying value-nya berapa? Kan 400 juta. 466 ya. Ini. Cash receive-nya berapa? 120 juta. Nah, ini kan sama ya tiap tahun ya. Selama 5 kali. Interest expense-nya ya kita kalikan dengan 9%. Carrying value kita kalikan 9%. Ketemu 42008. Nah, amortisasinya kan interest expense dikurangi cash receive. Kan gini. Nah, nanti carrying value-nya dikurangin. Nah, ini sama nanti. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 0. Karena udah lunas semua. Kan gitu. Kan gini nih jurnal amortisasinya. Gampang kan ya?
Nah, gini ya. Oke. Sehingga nanti 31 Desember 2020 kita akan ngejurnal setoran kan. Nah, kita jurnal interest, bukan interest expense ya, berarti ya karena kita sebagai penerima berarti interest revenue dong. Nah, yang AR pada franchise revenue itu maksudnya gimana? Jadi kan AR pada franchise revenue kan ini nih yang kita dapat royalti 5%. Nah, ini nih. Tiap akhir tahun, sedangkan di sini omset tahun pertama 400 juta. Berarti 5% kali 400 juta. Kita pakai AR. Kenapa AR? Karena belum dibayar. Dibayarnya kapan? Dibayarnya tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Gitu. Jadi ini kita selesaiin dulu tahun 2020. Bukan yang overtime ya. Ini kan in time ya tadi ya, karena udah dapat kendali semua. Nah, terus 31 Desember kita ngapain? Kita nerima cash kan? Kita nerima cash senilai 120 juta. Jangan, kita ngakuin ini dulu. Sorry, kita ngakuin notes receivable pada interest revenue. Kita mengakui revenue dulu. Itu senilai 42 juta. Nih. Terus cash pada cash kurangin notes-nya. Juta. Begini. Atau jurnalnya bisa digabung. Jurnalnya bisa digabung jadi kayak gini. Ini kalau dipisah, kalau digabung jurnalnya berarti kita terima 120 juta. Terus ada interest revenue senilai 42 juta. Nah, terus ada notes receivable-nya berkurang senilai 77 juta. Nah, kan gini. Nah, gini ya. Ini kan angkanya kan sama kayak yang ada di tabel. Ini kalau digabung. Jadi terserah mau pakai yang mana. Terus di tahun 2021 kita ngapain? 2021. Ya udah 2 Januari 2021 kita nerima uang dong. Nerima uang dari sini 31 Desember 2020 yang franchise revenue yang 5% itu. Berarti kan franchise sih cash pada akun receivable. Nah, sini ya. Senilai 20 juta. Oh, gini aja deh, tak linkkan biar kalian paham. Nah, ini ya. Terus apalagi nih? 2021. Omset tahun kedua 600 juta. Ya kan ya? Berarti 31 Desember 2021 sama jurnalnya kayak yang ini, akun receivable. Itu senilai 5%. 5% kalikan berapa? Kalikan 600 juta. Nah. Terus ada jurnal ini lagi, ya jurnalnya sama. Nah, sini berarti revenue-nya bukan 20 juta dong, tapi yaudah kopas saja yang ada di tabel 34 juta. Atau kalau digabung berarti kayak gini jurnalnya. Nah, terus apa? 2 Januari 2022 kita terima cash dari royalti senilai 30 juta. Selesai. Gampang ya. Nah, sampai sini ada yang tanyain? Gimana, ada yang tanyain nggak? Oke, nah di sini
di sini ada caranya dosen nih. Emang ini ya. Emang judgementnya tuh yang bikin bingung sebenarnya. Kemarin waktu di kelas ada bahas soal ini sama dosen, tapi yang jurnal 2 Januari under service-nya 50 juta. Nah, jadi yang diketahui di sini kan ya 50 juta 250. Nanti sisanya buat ke franchise revenue. Kan gitu pengennya. Nah, makanya kan yang tadi aku bilang ya di awal ya. Sebenarnya gampang, cuma yaitu kadang beda-beda. Beda-beda perlakuannya. Nah, ya masuk akal sih kalau misalkan langsung dimasukin aja 50 juta atau 250 juta. Karena di sini kan harga jualnya ya senilai 50 juta. Terus di sini udah ada nilainya 250 juta. Berarti bukan pakai fair value lagi. Ini kan udah nilai jual yang harga yang tertera lah ya, gampangannya itu harga yang tertera. Berarti kita sedangkan franchise di sini kita nggak punya harga terteranya. Ya berarti kalau kayak gitu di sini nilainya 50 juta. Sininya 250 juta. Gini, nanti revenue-nya sisanya aja. Ini kan ya kalau cara dosen kamu ya, kan kayak gini. Iya nggak? Nah, nanti biar yakin, kan tanyain aja ke dosen masing-masing ya, gimana caranya. Karena di PPT, nggak tahu sih di PPT ya, kalau di bukunya Pak Lutfi sih nggak ada hitungan kayak gininya ya. Aku lihat ya. Jadi tiba-tiba aja udah ada angkanya given gitu. Nah makanya ditanyain nanti. Oke, buat bahan pertanyaan lah. Dan ditanyain lagi nggak? Contoh soalnya cuma satu ya. Gampang ya. Gampang. Ini mau lanjut ke pensiun. Oke, tak lanjut ke pensiun ya. Seenggaknya teorinya aja deh ya. Kayaknya kalau misalkan kehitungannya itu nggak nyampe sih. Hitungannya lumayan ruwet sih. Tapi aku ke teorinya dulu aja deh. Hitungannya mungkin next week ya. Soalnya hitungannya aku juga di Excel ya. Pakai worksheet, pakai bahasa yang lumayan ruwet juga. Nah, ini nih. Kita ke pertemuan 11 pensiun. Jadi dari semua materi di UAS, menurutku pensiun itu materi yang paling absurd ya. Maksudku absurd tuh satu karena mungkin bagiku tuh masih belum ya praktik pensiun ini tidak terpublish secara umum loh. Maksudnya pensiun paling yang sering dilakukan kan pemerintah ya. Kayak PNS nanti dapat pensiun. Kalau swasta kan ya ada sih swasta pensiun, cuma jarang, kalaupun ada bentuknya tuh kayak pesangon gitu, bukan pensiun. Kan beda ya. Kalau pensiun yang dimaksud di sini kan lebih kepada yang per bulan itu loh ya. Kalau pesangon kan ya walaupun sama aja pensiun sih sebenarnya sih. Pensiun semua ya sama, materinya sama. Jadi menurutku ini yang paling absurd karena tadi praktik akuntannya ya aku nggak melihat secara langsung gitu. Kalau leasing, lease receivable kan ada ya, yang foto yang aku kirim di grup ya, yang kalau kita kredit motor, kredit rumah, itu kan leasing namanya. Lease receivable, lease liability itu. Nanti kita enak tuh belajar itu. Pajak ya juga ada. Cuma kalau pensiun ini agak-agak absurd, makanya tuh kadang masih ngawang-ngawang ya, masih di angan-angan. Kayak aku aja sekarang
setelah 1 tahun juga masih belum bisa memahami ini lebih dalam gitu, masih ngawang-ngawang. Jadi lebih ke ya udahlah, yang penting cara ngitungnya kayak gini, yang penting kita tahu cara ngitungnya, udah aman kalau gini. Karena soalnya ya gitu-gitu doang sebenarnya. Jadi soalnya tuh nanti kalau pensiun itu diketahui angka-angkanya sama mirip-mirip kayak konstruksi jangka panjang ya, kita diketahui angka-angkanya, nanti kita tinggal masukin ke worksheet. Nah, nanti enak tuh, kita udah bisa ngejurnal gitu. Nah, ini RPS-nya nih. Ya, nggak penting. Ini sebenarnya RPS kayak tahun lalu sama persis. Kupas doang. Nah, ini yang aku ringkas jadi 4 hal ini. Kita ngomongin konsep dasar pensiun, kemudian pelaporan perubahan aset dan kewajiban pensiun, ada worksheet ya sama jurnal. Nah, ini yang sebenarnya nanti keluar di soal sih, di soal praktik AKM terutama. Kalau akuntansi dasar, teori-teori ya paling istilah-istilah lah gitu. Penyajian pensiun dalam laporan keuangan. Ini gampang banget sih, nggak usah dibahas juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, sekarang kita ngomongin ke sumber pertama ya, ada dasar-dasar program pensiun. Jadi pensiun itu sebenarnya sebuah program dari perusahaan atau PT atau pemerintah lah, sama aja. Nah, kemudian ada orang yang ngukur pensiun. Nah, inilah yang dinamakan sebagai aktuaris, yang ngukur program pensiun. Jadi tugas aktuaris itu nggak cuma program pensiun, enggak, tapi juga menilai estimasi-estimasi lain yang salah satunya adalah mengukur program pensiun. Nah, mungkin kan kalian pernah dengar ya jurusan aktuaria. Mungkin kerjanya kayak gini. Aku juga belum tahu ya seorang aktuaris itu kayak apa. Belum pernah lihat. Jadi ya itu yang bikin ilmunya tuh ngawang-ngawang. Nah, ini mungkin bahasa istilah-istilah ya, istilahnya juga masih agak absurd gitu. Nah, di sini ada istilah yang namanya kontributori atau kontribusi lah ya. Jadi kontribusi ini kan kalau kita pensiun, kan kita sebenarnya kerja nih. Ini konsepnya kan kita kerja. Ya kan ya, gampangnya kita kerja deh. Kita kerja misalkan harusnya kita dapat gaji 10 juta misalkan. Nah, tapi ternyata yang kita terima itu cuma 9 juta. Nah, asumsikan misalkan 1 jutanya tuh potongan kan, misalkan 200.000 itu untuk PPh 21 misalkan dipotong. Terus 300.000 untuk BPJS asuransi. Nah, 500.000-nya itu untuk iuran pensiun. Jadi kalau PNS tuh auto dapat pensiunan. Nah, pensiun ini kan sebenarnya kan uang kita. 500.000 ini tiap bulan dipotong, itu uang kita. Nah, terus kapan kita dapat hak ini? Yaitu ketika kita udah pensiun. Nah, kita akan dapat uang, apakah 500.000 per bulan juga nerimanya? Kan enggak. Ya kan misalkan kita kerjanya selama 30 tahun. Kemudian kita pensiun, jangan 30 tahun deh, 50 tahun. Kemudian kita pensiun di umur ke 62. Kan bisa jadi umur 63 kita mati. Kan nggak tahu. Ya kan ya? Makanya pensiun biasanya berapa persen gaji pokok gitu sih. Nah, kan nggak harus uang pensiunnya nggak mesti sama potongan 500.000 per bulan, kan nggak gitu. Ya kalau 500.000 per bulan berarti kita akan ada 50 tahun lagi dong, kan kita kerja 50 tahun. Nah, gampangnya kita punya umur 25 tahun lagi deh, misalkan kita tahu umur kita berapa. Berarti kan per bulan harusnya kita dapat 1 juta lah gitu, biar impas. Nah, iuran kita sama berapa yang kita dapatkan, kan gitu. Tapi kan realitanya kan nggak gitu, ada hitungannya. Nah, potongan inilah yang disebut sebagai kontribusi kita sebagai PNS. Terus ada non kontributori. Jadi kita nggak dipotong, tapi uang pensiun kita itu udah ditanggung sama pemberi kerja, sama PT. Jadi misalkan kita nerima gaji 10 juta. Ini udah bersih misalkan. Udah dipotong sama PPh 21, udah dipotong sama BPJS, tapi nggak dipotong pensiun. Pensiunnya udah dibayarin sama si
perusahaan. Jadi gampangnya kalau kita gross gaji kita itu 10,5 juta gitu. Misalkan 0,5-nya tuh pensiun yang dibayarin sama pemberi kerja. Kan kalau pajak gimana tuh? Kalau pajak ngitung PP 21, kalian ingat nggak? Kalau ada asuransi dibayar oleh pemberi kerja atau pensiun dibayar pemberi kerja, itu masuk ke hitungan pajak nggak? Itulah maksudnya non kontributori. Kemudian di sini, nah ini tadi barusan aku ngomong menawarkan manfaat pajak. Nah, jadi pensiun kan kalau aku lupa ya PP 21 itu konsepnya gimana ya? Kalau misalkan dibayar sendiri sama dibayar pemberi kerja itu yang masuk ke potongan yang mana? Kan gitu ya. Itu kan nanti bisa dapat manfaat pajak. Pajaknya bisa jadi lebih kecil karena bisa jadi pengurang pajak. Nah, terus di sini ada istilah defined contribution plan sama defined benefit plan. Nah, di sini sebenarnya macam-macam jenis pensiun lah ya. Jenis pensiun itu sebenarnya ada dua. Ada yang berupa kontribusi, ada yang berupa manfaat pasti. Nah, jadi di sini intinya adalah iurannya pasti dipotong per bulan berapa, misalkan 500.000. Ini yang kita anut di Indo. Di Indonesia ini yang kita anut. Kalau yang manfaat pasti ya, ini enggak, iurannya nggak pasti. Jadi kontribusi iurannya nanti ditentukan sama manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi di sini kita ngitung manfaatnya dulu. Pokoknya nanti kita pensiun dapat manfaat sekian, dapat uang pensiun sekian. Nah, nanti ditentukan tuh kalau uang pensiunnya nanti sekian, berarti tahun ini kita harus iuran berapa kayak gitu. Tapi kalau yang ini kebalikannya. Kalau yang ini fix nih, kita udah ditentukan uang pensiun dipotong sekian. Nah, nanti next ketika kita pensiun kita dapat sekian gitu. Sekian, terima kasih. Nah, ini resiko ditanggung karyawan, resiko ditanggung pemberi kerja. Ya, ini nggak tahu sih, nggak paham sih aku juga. Ini teori aja lah, ya ini aja. Sini manfaat berdasarkan nilai paketnya, sini berdasarkan programnya. Bentar ya. Next ya. Nah, ini teorinya dulu. Nah, kemudian ini gambarannya nih. Ini tak jelasin gambarannya nih, konsepnya nih. Jadi di sini kita sebagai perusahaan. Nah, di sini posisi kita nih. Kita kalau ngejurnal itu di sini berarti. Kita yang akan ngejurnal dan bikin worksheet ya. Nah, jadi kita punya nih namanya program pensiun. Tujuannya buat apa? Buat karyawan. Nah, kita ngasih lah kontribusi iuran. Kemana? Ke pengelola pensiun. Nah, misalkan kalau di Indo tuh ada yang namanya PT Taspen. Nah, itu kan buat ngelola dana pensiun. Atau bank bisa jadi. Dan lain sebagainya. Nah, nanti si investasikan, nanti bisa ditanamkan di perusahaan. Nah, macam-macam. Artinya jangan sampai dana pensiun ini wujudnya tuh cash. Jangan, karena kan ada namanya time value of money ya. Kalau misalkan cash kan nanti kena inflasi, makanya dibelikan aset. Gampangnya, simpelnya kalau di bab ini nanti kita nyebutnya sebagai plan aset. Nah, jadi iuran yang kita dapatkan akan membentuk yang namanya plan aset. Nah, kemudian karyawan nih dapat manfaatnya, dapat manfaat untuk karyawan, ya kan ya, penerima manfaat. Nah, ini gampangnya employer nih ya, kita kontribusi ke bank. Bank ini mengelola yang namanya dana pensiun tadi, bisa diinvestasikan, bisa dibelikan aset, tanah, ataupun properti, terserah yang mana supaya dapat return, supaya uangnya tuh makin bertambah. Kan keuntungan mereka kan di sini sebenarnya. Ya kali
benefitnya ke yang pensiun. Itu ya alurnya. Putus ya? Sampai mana tadi? Ya kan? Kan aku bilang apa? Kalau kalian pacaran, putus aja. Karena gak serius. Sampai mana tadi putusnya? Oke, aku ulang ya gambar yang bawah. Jadi ini ya, employer ya, dia ngasih kontribusi. Jadi ini gambaran lain dari ini sih sama aja. Ngasih kontribusi kemana? Ke pengelola pensiun. Bisa PT Taspen, bisa bank, bisa lembaga keuangan lain. Pokoknya yang punya program pensiun di sana. Nanti dikelola tuh uangnya dikelola, bisa diinvestasikan, bisa investasi, bisa belikan tanah, aset, nanti supaya dapat return. Nah, kalau di sini nanti di bab ini kita nyebutnya uangnya ini diinvestasikan sebagai plan aset. Nah, jadi nanti simpelnya nanti di worksheet-nya nanti bahasanya plan aset. Nanti spoiler aja deh ya. Terus ketika kita ngasih manfaat, maka dapatlah si pegawai uang pensiunnya. Gitu, alurnya gitu. Nah, ini peran aktuaris nih. Jadi aktuaris itu ngapain sih? Ya sebenarnya memprediksi tingkat kematian. kayak ngeri banget ya. Ya, tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya kita supaya bisa memperkirakan berapa sih ideal pensiun gitu. Ideal dana pensiun, ideal iurannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi, tingkat kematian. Ya, kalau misalkan semua orang tuh habis pensiun misalkan umur 60 tahun pensiun, terus pasti 63 mati gitu. Jadi cuma dapat pensiunan 3 tahun doang. Ya ngapain iuran banyak-banyak kan gitu ya pastinya. Kan tingkat kematian kan tiap orang beda-beda. Ada yang pensiun 60 tahun, misalkan rata-rata pensiun 60 tahun lah ya. Ada orang yang hidup sampai 80 tahun. Berarti kan selama 20 tahun dia dapat gaji kan, gaji pokok atau pensiun lah, uang pensiun. Nah, padahal waktu dia kerja misalkan cuma 30 tahun misalkan waktu kerja, tapi dia dapat pensiun 80 tahun. Ada misalkan yang kerjanya 50 tahun. Sama sih, pensiunnya 50 tahun lama banget. Berarti 10 tahun udah kerja dong. Jangan deh misalkan 30 tahun juga. Nah, sini 60 tahun. Nah, di sini dia umurnya cuma sampai 65. Berarti kan dia cuma dapat 5 tahun doang gaji pokok pensiunnya. Nah, terus yang sisanya gimana? Ya udah, berarti sisanya buat mengalokasikan yang lain. Siapa tahu ada yang kerjanya cuma 20 tahun, terus dapat pensiunan sampai 40 tahun. Umurnya sampai 100 tahun misalnya. Berarti kan duitnya dari mana? Ya subsidi silang gitulah ya. Ya ada juga yang kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan meninggal ya, terus masih punya anak. Nah, anaknya tuh masih butuh nafkah misalkan. Nah, itu bisa gaji pensiunnya. Jadi bisa ada warisan kayak gitu. Kalau kayak gitu sih biasanya yang pemerintah ya. Kalau swasta biasanya putus aja. Kalau pemerintah masih diperhatikan. Oke, lanjut ya. Jadi tergantung kebijakan perusahaan nanti pengen gajinya per bulan atau pakai pesangon. Nah, kalau pesangon tuh biasanya langsung glotak gitu ya, langsung banyak. Nah, misalkan kamu pensiun, nah saat itu juga misalkan dapat 1 M. Nah, saat itu juga misalkan dapat 100 juta.
Enggak model per bulan, misalkan per bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta, enggak, tapi pakai pesangon. Ada yang pakai kayak gitu. Mana yang lebih menguntungkan? Ya tergantung sisi mana kita sebagai apa gitu. Tapi kalau di pemerintah kita di Indo, terutama kalau PNS ya, itu biasanya yang ini pakai per bulan nanti. Biasanya berapa puluh persen. PNS ada uang pesangon juga nggak? Ada pensiunan bulanan aja? Nggak tahu sih, aku belum pensiun soalnya. Coba kamu tanya bapak, ibu, temen kamu misalkan yang jadi guru atau yang jadi, makanya integral ini kamu cowok apa cewek sih? Kalau kamu cewek gitu ya, kamu kenalan sama cowok yang bapaknya misalkan dirjen gitu ya. Ya makanya belum juga jadi PNS. Nah ini yang sebenarnya yang bikin kita tuh abstrak mempelajari pensiun karena kita belum mengerti sistemnya. Kalau yang lain kan emang swasta banget lah ya. Kayak leasing kita kredit motor, kredit mobil, walaupun kita belum pernah kredit kan ya tahulah praktiknya kayak apa. Kalau konstruksi ya seenggaknya kita tahu konstruksinya tuh wujudnya kayak apa. Franchise kita tahu itu franchise semua. Oke. Sampai subbab 2 dulu aja deh, nanti tak spoilerin worksheet-nya. Jadi kita ngitung yang namanya net benefit obligation. Net benefit obligation ini bahasa lainnya adalah pensiun aset, atau pensiun liability. Nah ini tergantung kondisinya. Jadi kita bisa mengakui pensiun aset, kita bisa mengakui pensiun liability. Kenapa kok aset? Ya kan karena tadi ya, uang yang kita kontribusikan, uang yang kita iurankan, itu menjadi plan aset nanti sama si pengelola pensiun. Nah makanya kalau plan asetnya lebih tinggi dibandingkan program pensiunnya, nanti adalah caranya. Berarti kita dapat surplus, nah nanti diakui pensiun aset. Kalau ternyata program pensiunnya, tanggungan pensiunnya yang lebih tinggi dibanding plan asetnya, berarti kita punya utang pensiun liability. Dan kita ngomongin komponen penting. Nah ini, jadi perhitungan net benefit obligation disebut bacanya gimana nih? Funded atau funded funded status lah ya gitu. Jadi di sini nanti ada dua istilah ya yang kalian perlu pahami. Ada defined benefit obligation. Di sini adalah kewajiban pensiun. Maksudnya kewajiban program pensiun. Berapa sih yang kita tanggung gitu? Pensiun berapa sih? Ya dari semua pegawai, dari semua karyawan. Berapa sih tanggungan pensiun kita? Itu yang dinamakan sebagai defined benefit obligation. Disingkat DBO. Jadi kewajiban manfaat pensiun lah program pensiun kita. Misalkan semua karyawan kita tanggung pensiunnya adalah 1 juta. Sedangkan plan asetnya apa? Plan aset adalah aset yang kita miliki di pihak ketiga. Di bank, di PT Taspen, di mana kayak yang mana berasal dari iuran-iuran dan lain sebagainya lah. Nanti ada selain iuran ada juga yang menambah plan aset. Jadi plan aset kita cuma 900. Berarti kan definisinya apa? Tanggungan kita lebih banyak ketimbang aset yang kita punya. Makanya defisit. Nah, kalau defisit kita mengakuinya sebagai net defined benefit obligation atau nanti kalau akunnya namanya pensiun liability. Kita mengakui pensiun liability. Tapi kalau misalkan tanggungan pensiun kita itu 150.000 doang. Sedangkan kita punya aset nih di pihak ketiga 200.000. Berarti kan kita surplus ya. Surplus 50.000. Nah, maka nanti kita nyatet akun pensiun aset 50.000. Gitu ya. Nah, jurnalnya gimana? Kalau kita ngomongin jurnal, kita nanti ngomongin ke worksheet. Nah, tapi nanti deh next meet aja lah ya, soalnya agak ribet. Terus juga udah berkurang nih, jadi 28. Gak apa-apa deh.
Nah, di sini ada istilah service cost, ada net interest, ada remeasurement. Nah, service cost ini apa? Service cost ini gampangnya tuh biaya jasa lah ya, biaya jasa yang dikeluarkan sama perusahaan, yang nanti digunakan untuk ya biaya jasa pengelolaan pensiun lah ya ke pihak ketiga nanti. Nah, service cost ini nanti akan menambah program pensiun, menambah nilai dari program pensiun. Jadi akan menambah DBO-nya nanti, akan menambah defined benefit obligation. Nah, kemudian di sini ada net interest. Kalau interest expense nanti akan menambah DBO. Kalau interest revenue nanti akan menambah plan aset. Nah, itu nanti ada caranya sendiri. Nanti ini kita ngomongin di worksheet aja deh ya, biar nggak bingung. Kemudian ada remeasurement. Remeasurement ini nanti peran aktuaris nih, kita mulai ada peran aktuaris. Jadi gampangnya gini, kita kalau berdasarkan perhitungan itu sekian ketemu. Ternyata berdasarkan aktuaris itu sekian, beda. Misalkan ini 10.000. Tapi ternyata berdasarkan aktuaris ngitungnya tuh 8.000. Berarti kan ada selisih 2.000. Nah, 2.000 ini bisa masuk sebagai OC nanti. Nah, itu nanti yang diukur sama si aktuaris tuh yang mana? Yang defined benefit obligation. Ini kan yang berhubungan dengan program pensiun. Jadi kan aktuaris kan tadi mengukur apa? Program pensiun ya. Nah, kalau interest expense nanti menambah DBO. Nah, kalau interest revenue menambah plan aset. Gitu ya. Ini nanti worksheet-nya kayak gini nih. Jadi nanti bentukannya kayak gini lah. Ini spoiler aja ya. Jadi nanti yang kita isi itu semua semua berarti. Tapi angkanya tuh pasti harus balance. Jadi kalau misalkan plan aset itu awalnya 100 juta, di sini minus 100 juta, kayak gitulah nanti. Kemudian ada service cost. Service cost nanti menambah defined benefit obligation. Nah, di sini satuan defined benefit obligation itu minus. Kenapa minus? Karena kewajiban. Plan aset, kenapa plus? Ya karena aset kan gitu. Ya, jadi nanti kayak gini lah. Terus kalau kamu ngisi di sini, nanti di sini auto isi. Terus di sini interest expense. Kalau interest expense nanti akan menambah defined benefit obligation. Tadi kan minus ya. Terus di sini revenue. Revenue kenapa minus? Karena kredit. Nah, minus. Kalau revenue nanti menambah plan aset. Kalau di sininya plus, di sebelah kiri plus, di sebelah kanan minus. Jadi kan ini gampangnya sebelah kiri, ya ini sebelah kiri. Ini kalau kita ngomongin cara apalan aja lah ya, ini sebelah kanan. Jadi bisa pakai trik lah kalau ini. Jadi kalau kalian nggak paham sama konsepnya pun sebenarnya bisa ngerjain, tinggal masukin angkanya aja, ngafalin. Gitu. Nah, ini kalau kontribusi nanti akan mengurangi cash ya kan ya. Terus akan menambah investasi plan aset pensiun 8 juta. Nah, kalau ada distribusi manfaat ya, kemudian menambah DBO-nya gitu. Jadi bisa dihafal lah ini. Nah, nanti jurnalnya itu yang di jurnal yang mana? Di jurnal adalah angka-angka yang ada di sebelah kiri. Jadi memory record tuh nggak di jurnal. Yang ini nggak di jurnal, enggak. Yang di jurnal tuh nanti yang sebelah kiri. Angka inilah jurnal entry lah yang kita jurnal. Nah, di sini kan 9 juta, minus 8 juta, minus 1 juta. Di pensiun expense 9 juta. Ini ya. Terus sini 8 juta cash-nya. Terus ada pensiun aset 1 juta. Ini kalau normal. Jadi ini singkat aja. Ini nanti angka-angka yang diketahui paling cuma kayak gini doang diketahui, misalkan plan aset awal sekian, defined benefit obligation awal sekian. Kemudian ada annual service cost sekian. Sini bedain sama annual service cost sama satunya lagi nanti ada yang namanya past service cost.
Nah, ini ilustrasi yang paling gampang. Ada kontribusi sekian. Nah, ini biasanya angka-angkanya diketahui semua. Benefit paid, benefit yang dibayarkan sekian. Discount rate ini buat nyari apa? Nyari interest expense sama revenue. Ini kalau service cost doang. Nah, ini kalau ada tambahan yang namanya past service cost. Nah, misalkan ada past service cost. Sekian. Nanti ada tambahan lagi, baris tambahan gitu. Nah, nanti cara ngitungnya gimana nanti ya, kasih tahu. Ini soalnya nyambung nih, ilustrasinya nyambung. Jadi tadi itu tahun pertama, ini tahun kedua. Dan di soal tahun lalu juga kayak gitu, nyambung. Jadi tahun pertama datanya cuma ini, tahun kedua datanya beda lagi. Nanti angka-angkanya melanjutkan tahun pertama. Nah, ini kan jurnalnya nanti di sini semua. Nah, ini kebetulan kan interest expense sama interest revenue nggak sama tuh. Kalau tadi kan sama ya, hasilnya 0. Kalau ini kan nggak 0 tuh. Lebih besar mana? Lebih besar expense. Berarti nanti kita akan mengakui interest expense. Ini spoiler aja gitu ya. Makanya nggak usah paham. Malah kalau paham aneh, harusnya nggak paham. Karena spoiler aja. Nah, nanti di tahun ketiga mungkin ada tambahan data, ada tambahan yang namanya actual return. Apa tuh actual return? Nah, nanti aku kasih tahu. Kemudian di sini ada perubahan ini yang dinamakan remeasurement. Ada perubahan asumsi aktuaris. Jadi si defined benefit obligation, jadi tugasnya yang ngitung tuh si aktuaris. Yang kita ngitung tuh sekian jumlahnya, tapi yang dihitung sama aktuaris 265. Nah, nanti kita sesuaikan. Nah, actual return mungkin bisa menghasilkan asset gain atau asset loss. Kenapa aset? Karena actual return itu berasal dari plan aset sebenarnya. Nah, kemudian kalau remeasurement itu bisa menghasilkan liability loss atau liability gain. Kenapa loss atau gain? Karena berasalnya dari defined benefit obligation. Obligation kan kewajiban. Nah, dari situ. Nanti ini ada cara ngitungnya. Asset loss gimana? Kenapa kok bisa loss? Kemudian liability loss gimana? Kenapa bisa loss? Gitu ya. Nah, nanti jurnalnya juga sama. Karena ada aset loss dan aset liability. Apa tadi? Liability loss. Maka nanti akan ada akun OCI. Nah, gitu ya. Itu overview dulu aja lah. Nanti detailnya tak jelasin minggu depan aja. Sampai sini jangan tanyain. Ini laporan keuangannya gampang. Ini quotes buat malam ini ya. Dia tuh baik ke semua orang dan cuma ke kamu aja. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa dirimu spesial baginya. Sekian, terima kasih. Dan ditanyain sebelum aku tutup. Enggak aja. Oh, quotes-nya belum aku foto ya wes. Nih tak ini nih. Dia itu baik ke semua orang, bukan cuma ke kamu aja. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa dirimu spesial baginya. Kamu itu cuma orang biasa yang hanya lewat untuk jadi figuran semata. Sad boy banget ya. Oke. Nah, nanti ada cheat-sheetnya. Nanti aku bikinin Excel-nya juga kok. Makanya kan nanti next meet ya. Ini enggak tak jelasin lewat PDF ya. Nanti tak jelasin lewat Excel. Nah, nanti Excel-nya tuh bisa dipakai buat cheat-sheet-nya juga. Cuma ya tadi, meskipun cheat-sheet, kalian harus paham konsepnya. Oke, cukup ya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.